Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan melakukan pra observasi, Pak. Jenengan akan melakukan coaching ya kepada coach ya. Nah, hal-hal apa sih, Pak, yang jenengan akan lakukan agar coach proses coachingnya itu mengena? Jadi nanti saya kan mau melakukan kegiatan coaching dengan Pak Teguh ya. Jadi nanti saya akan melakukan sesuai dengan alur serta, Pak. Oh gitu. Iya. Bisa dijelaskan kepada saya bagaimana alur tirta tersebut, Pak? Ya, pertama nanti saya akan menanyakan tujuannya dulu, kira-kira apa yang ingin diperoleh pada saat coaching nanti, ingin mendapatkan apa. Kemudian mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan atau kondisinya, kemudian solusi, kemudian tanggung jawab atau bagaimana tindak lanjut. Udah lengkap, Pak, itu. Kemudian dalam proses coaching kan juga hadir sepenuhnya, Pak, ya. Kemudian sebagai pendengar yang aktif juga. Nah, apakah hal tersebut sudah jenengan siapkan untuk proses coaching nanti? Ya, insya Allah sih, Pak. Ini berusaha untuk bisa mencapai itu, Pak. Untuk bisa hadir secara penuh ke coaching dan mendengarkan secara aktif. Jika hal tersebut sudah sudah bisa dilakukan jenengan dari hadir sepenuhnya, kemudian menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu kan. Semoga nanti pada proses coaching juga akan berjalan dengan lancar, Pak, ya. Tidak banyak yang saya mau tanyakan, Pak, karena saya hanya mengobservasi aja kesiapan yang nanti akan dilakukan pada proses coaching. Ternyata ini tadi juga saya udah mengetahui jenengan akan hadir sepenuhnya, kemudian mendengar secara aktif, beberapa pertanyaan berbobot, akan menggali tadi permasalahan gitu ya, Pak. Oke. Itu saja, Pak, yang saya lakukan sebagai pra observasi ini. Semoga nanti proses coachingnya akan berjalan dengan lancar dan menemukan hal yang bermakna. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak Teguh? Alhamdulillah, Pak Don. Rasanya gimana? Bahagia, sedih? Alhamdulillah seperti biasanya ini, Pak Don. Tanggal muda, Pak, ya? Iya, kan lihat anak-anak itu saya udah senang gitu loh, Pak Don. Iya, anak-anak ini kan baru saja tes, Pak. Baru aja apa? Semester 1 ya, Pak. Nah, itu baru aja tes. Ada akhir semester gitu? Iya, ini sedang istirahat, Pak. Ya, ada masalah apa ini, Pak, yang mau diceritakan ini? Oh iya, Pak, nanti. Oh iya, Pak, saya itu sebenarnya ada unek-unek, Pak. Permasalahannya itu ada, Pak, guru satu itu susahnya minta ampun, Pak. Itu guru itu nggak mau. Nah, ini baru saja tes, Pak. Nah, setelah itu, Pak, biasanya yang mengejarkan raport itu dia nunjuk saya, Pak. Tolong gak pakai rapotnya. Nah, itu, Pak, saya pinginnya ya guru tersebut itu mandiri lah, Pak. Saya aja tugas novelnya bagaimana ya, Pak. Ya, berarti masalahnya itu ada seorang guru yang meminta tolong jenengan untuk mengerjakan rapot gitu, Pak? Iya, Pak. Kan itu apa ya? Itu kan administrasi pribadi, Pak, ya. Sebenarnya administrasi pribadi itu pekerjaannya itu kan padat itu penting, Pak. Iya. Terus tujuannya kira-kira setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini, kira-kira
pengen dapat pencerahan apa ini Pak? Ya pinginnya saya itu guru tersebut bisa mengerjakan sendiri. Berarti Iya. supaya nanti guru tersebut mau mengerjakan rapotnya sendiri gitu no Pak? Administrasi lah semua itu agar mandiri sendiri. Iya. Oke, kita gali dulu nih kondisinya nih. Iya Pak. Apakah guru tersebut selalu meminta bantuan ke jenengan kalau masalah pekerjaan atau administrasi gitu Pak? Biasanya dia lihat Pak, kalau waktu saya sibuk dia nggak berani sama saya Pak. Tapi kan ganggu guru yang lain sih Pak. Administrasi pribadi itu administrasi sekolah kan yang mengerjakan guru tersebut Pak. Karena dia jadi wali kelas, dia kan yang bertanggung jawab Pak ya. Umumnya seperti itu Pak, agar apa itu guru tersebut itu mampu lah Pak untuk mengerjakan sendiri gitu. Oke, jadi kalau ini yang menurut jenengan guru tersebut itu sebenarnya mampu mengerjakan sendiri apa tidak sih Pak? Ya kalau untuk sekarang dia belum mampu Pak, tapi kan semua itu proses sih Pak. Proses apa itu berlatih, apalagi sekarang itu kan segala sesuatu administrasi yang itu online sama. Nah dengan adanya online itu kan semua pakai komputer ya Pak, pakai laptop, pakai komputer. Nah sebenarnya di sekolahan itu ada Pak, tinggal bawa aja nggak masalah. Tapi guru itu nggak mau Pak. Nah, itu kendalanya. Jadi kalau saya tangkap itu intinya jadi guru tersebut sebenarnya mampu tapi tidak mau gitu loh Pak. Guru itu sebenarnya tidak bisa apa itu apa ya Pak, mengoperasikan ya Pak, mengoperasikan apa jenis office Pak ya. Kalau main HP itu ya lancar Pak, apa itu YouTube, WA-an itu bisa. Tapi kan sebenarnya untuk mengetik aja itu kan harus dilatih Pak ya. Mosok WA-an bisa kok, mosok ngetik ambil laptop ora bisa. Tapi kita kan harus melatih dari yang kecil dulu Pak ya. Ayo, nah itu Pak, nggak usah gitu Pak. Jadi kalau saya tangkap apa yang saya pahami berarti karena guru tersebut tidak terampil dalam mengoperasikan komputer. Iya Pak. Kalau selain komputer berarti bisa Pak, WA-an aja lancar kok Pak. Nah itu kan sebenarnya dari dasar aja, dari dasar udah mampu Pak ya. Kira-kira nih, itu kan berarti karena ketidakbisaan itu, apakah guru tersebut pernah berlatih? Nah ini Pak yang jadi kendala Pak. Semua itu kan kemauan Pak ya. Nah, kemauannya kalau ya inilah seperti orang naik motor Pak ya. Nah motor itu kan bertahap, itu kemauan sih Pak. Nah kalau orang pengen itu kan kemauan. Nah ini solusinya itu Pak. Berarti apakah guru tersebut sama sekali tidak bisa mengoperasikan komputer Pak? Kalau mengoperasikan sebenarnya bisa Pak, tapi untuk apa ngetik itu Excel ada apalagi ya Office itu kan raport itu kan Office, kalau apa RPP apa kan di Excel Pak, di Word Pak ya. Nah sebenarnya kan dia bisa lah, WA aja bisa kalau dia berlatih paling ya berapa lah Pak, 1 minggu 2 minggu kan, kalau dia niat lah mudah Pak. Oke. Kalau kita nilai gitu nih, dari skala 1 sampai 10 kemampuan guru tersebut dalam mengoperasikan komputer berapa Pak? Ya mungkin 60 Pak ya. 6 berarti? Iya 6 Pak. 6. Karena gini Pak ya, karena dia kan sudah tahu menghidupkan, terus buka ini gunanya ini kan udah tahu. Nah udah tahu guna-gunanya itu kan itu udah lumayan lah Pak. Nah tinggal pengoperasiannya aja. Oke, berarti sekarang solusinya Pak? Ya solusinya itu ya saya mungkin akan menekan Pak ya. Menekannya gini, saya akan bicara sama
kepala sekolah. Masalahnya ini kan mengganggu guru sejawat lah, agar tidak mengganggu gimana Bu solusinya kepala sekolah. Nah setelah itu nanti saya kan dengan rekan-rekan akan membantu Pak kegiatan agar orang tersebut bisa lah. Kalau tidak seperti itu ya tidak bisa Pak. Oke. Apa kalau dengan konsultasi dan rekan guru sharing itu ya? Iya Pak. Apa itu akan kira-kira bisa menyelesaikan masalah Ya, atau bisa meningkatkan ini kan tadi kan supaya bisa terampil mengoperasikan komputer gitu ya. ya kan gini Pak, kalau kita keluarga itu kan kita harus kompak Pak. Nah dari kekompakan itu kita harus rotok keras sedikit lah Pak. Ibaratnya ya kalau ngokon nggak bisa, ibaratnya kita menghindar pelan-pelan lah agar dia mau. Nah tapi dengan cara gini, saya ubah bareng aja kayak bareng-bareng, nah itu kan bisa Pak. Nah nanti jenengan lihat kerjaan saya gini, jenengan bisa nyontoh lah dengan buka komputer sama bareng-bareng, nah gitu. Jadi seperti ini ya, pendampingan itu Nah itu Pak, pendampingan untuk berlatih ya, bukan mengajari tapi kita belajar bersama gitu. belajar bersama Pak. Kemudian kira-kira apa yang diperlukan atau apa ya yang bisa mendukung supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan sukses? Nah nanti waktu Pak ya. Nah, dengan berjalannya waktu nanti kan orang itu akan kepepet Pak. Nah ini aja kan akan mengerjakan rapot Pak. Nah, nanti kita sudah sebelumnya saya sama rekan-rekan itu nanti akan apa ya diskusi lah Pak. Nah, diskusi secepatnya nanti saya bilang kepada guru tersebut agar dia mau berlatih dengan senang hati, dengan semangat lah. Dan saya kasih solusi semua itu, segala sesuatu tentang guru kalau kita bisa mengoperasikan laptop semua itu mudah, dari administrasi pembelajaran apapun kan di komputer itu mudah lah Pak, gitu lah Pak. Mungkin kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Sebenarnya itu apa? Sebenarnya itu tidak lama sih Pak. Asal kemauan, asal orang itu mempunyai kemauan tidak lama. Paling lama-kelamaan itu 1 bulan udah bisa Pak. Tapi kita harus apa itu ya agak keras sedikit lah. Maksudnya kerasnya itu bukan disneynya atau tidak Pak, tapi kita bicara pelan-pelan. Wah ini orang bisa Pak menghindar, ayo tak rewangi kalau menghindar, itu kan bisa Pak gitu Pak. Kira-kira supaya tidak menghindar, adakah yang bisa dilakukan untuk menghindari apa penghindaran yang dilakukan? Nah kan saya ngerjakan administrasi, saya panggil dia Pak. Nah pinginnya gitu, semua guru itu pinginnya gitu, saya tak ayo ngerjain bareng. Nah itu nanti dia kan lihat oh cara ngerjainnya gitu, nanti kita juga lihat. Nah itu apa, saling kesinambungan lah Pak. Nah Jadi nanti mengerjakan bersama gitu. nanti ada kegiatan itulah biar semua buka semua. Nah dia kan jadi malu, oh nggak mau berarti buka laptop ini orang buka. Nah akhirnya dia buka laptop ngerjain. Nah nanti kan dia akan bisa lah gitu Pak. Oke, kalau misalnya itu sudah dilakukan, kira-kira peningkatannya sampai nanti mencapai nilai berapa? Kan tadi kan 6 ya? Iya, ya mungkin 8 lah Pak. 8 karena kan akhirnya biasanya Pak ya, kalau kita butuh, kita punya kemampuan, hasilnya kita bisa Pak. Nah itu Pak yang saya tekankan di situ Pak. Oke, indikatornya Pak, kira-kira tercapai itu kondisinya seperti apa? Nah, indikatornya mumpung inilah ini keadaan selesai tes, mudah-mudahan orang tersebut bisa melaksanakan
yang diharapkan rekan-rekan guru. Nah, dan akan tercapai dengan guru-guru itu, kita berdiskusi sama guru-guru, nah dia akan tercapai sesuai keinginan dia sebenarnya, agar tidak malas juga. Nah, kalau orang sudah bisa, otomatis lah dengan kondisi guru-guru etok-etok sibuk, akhirnya dia bisa mengerjakan sendiri lah gitu. Dengan begitu kan hasilnya juga memuaskan. Oke. Baik, Pak Teguh, sepertinya sudah menemukan solusi ya. Iya Pak. Oke, bisa disampaikan kesimpulannya satu atau dua kalimat. Nah, kesimpulannya gini Pak, dengan kita mempunyai teman rekan kerja yang bersama bermasalah dengan administrasi dan tidak bisa mengoperasikan komputer, kita apa itu didoronglah, diberi semangat, nah, agar orang tersebut bisa mengoperasikan komputer, karena segala sesuatu atau laporan atau kegiatan apa itu utamanya, kebanyakan sekarang utamanya di laptop atau komputer, karena kita juga mengikuti perkembangan zaman gitu. Begitu aja Pak. Saya kira cukup Pak nggih. Iya Pak. Semoga nanti bisa terlaksana. Iya. Apa yang menjadi solusi jenengan Iya. bisa tercapai apa yang diharapkan sesuai tujuan yang diharapkan. Iya. Ya, terima kasih Pak atas apa yang saya bicarakan tadi Pak ya. Sama-sama Pak. Ya. Dan juga ucapan terima kasih sudah mau terbuka, ini mau mengungkapkan unek-unek serta share kita gitu. Iya Pak. Saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Oke Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tak terasa waktu udah siang Pak ya. Iya. Udah mulai lapar. tadi sudah selesai kegiatan coachingnya. Iya. Tadi saya juga sudah melakukan observasi Pak ya, pada proses coaching tersebut. Nah, menurut jenengan bagaimana tadi perasaan jenengan pada proses coaching tersebut? Apakah mendapatkan hal-hal yang sesuai tadi kita bicarakan di observasi tadi? Ini ya tentang coachingnya dulu ya. Kalau perasaan saya pas waktu coaching itu iya, Bang, iya. karena ini di kameranya itu terus terang rada-rada tegang juga sih Pak. Gitu. Jadi tidak bisa lepas gitu nih. Untuk apa ya, seperti santai itu kurang. Seperti itu. Kemudian untuk kan tadi saya tujuannya menjadi coach kan ingin apa, present atau hadir secara penuh. Ya saya berusaha ya kayaknya tadi sudah sih Pak. Kemudian terus mendengarkan aktif juga sudah. Yang kurang mungkin ini sih tentang menggali pertanyaan bobotnya Pak. Jadi saya kurang mendalam untuk mengidentifikasi permasalahan dari sang coach. Tapi tadi udah lumayan lancar Pak ya. Berusaha lah Pak. Kemudian setelah tadi kita melakukan coaching ya, saya juga sebagai observernya, hal yang tadi sudah dilakukan, jangan sudah menemukan, sudah mengidentifikasi permasalahan dan solusi dan tindak lanjut dari coachingnya. Kemudian dari proses tersebut, apa tindak lanjut yang akan jenengan lakukan? Ya saya akan mempelajari modul lagi mungkin Pak. Mungkin waktunya kemarin kan sangat singkat dan materinya banyak sekali. Itu saya terus terang dateran, jadi belum saya baca sepenuhnya, dan mungkin juga nanti akan lebih banyak berlatih dan juga sambil melihat itu contoh-contoh video di YouTube seperti itu. Bisa jadi memang kita dalam tahap belajar Pak ya. Betul. Tidak serta-merta bahwa belajar itu kan langsung hasilnya
langsung maksimal, mesti perlahan Betul. udah bagus ada rencana tindak lanjut untuk memperbaiki kegiatan coaching tadi. Kalau menurut saya tadi untuk proses coachingnya berjalan lancar. Atas pertanyaan-pertanyaan juga sebenarnya sudah mampu menggali, cuman ada hal yang perlu digali lebih dalam lagi sehingga sang coach tadi Pak Teguh itu akan mengungkapkan semua hal yang dia rasakan, akan mengungkapkan semua permasalahan tentang rekan sejawat yang tadi dibicarakan. Kemudian untuk pendengar aktif, Jana sudah mendengarkan secara aktif, sudah bisa menerima permasalahan-permasalahan yang disampaikan, sudah bisa menggali juga, kemudian hadir secara penuh, sudah bisa terlaksanakan. Jadi sedikit catatan hanya benar Pak tadi menggali masalahnya yang harus lebih dalam lagi. Baik. Tidak bermaksud bagaimana Pak, jadi kita sama-sama proses belajar. Menyadari Pak. Itu saja Pak. Semoga dengan kegiatan pra terus kemudian observasi dan pasca observasi ini akan membawa kita pribadi lebih baik lagi di hari berikutnya tentang proses coaching. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak.